Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Bapak Alan selaku dosen pengampu mata kuliah kemometrik. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil review artikel kami yang berjudul Adulteran Detection of Edible Bird Nest Using Rapid Spectroscopic Technique Coupled with Multi-Class Discriminant Analysis. Selanjutnya, kelompok kami yang beranggotakan Anggunella Gustianti, Regina Pubiana Azahra, Wasiatun Munadirah, Manuela Christine, dan juga Valencia Vera Panjaitan. Oke, selanjutnya di latar belakang. Penelitian ini itu membahas tentang deteksi adulteran atau pemalsuan pada edible bird nest atau EBN yang biasa kita kenal itu sebagai sarang burung walet. EBN ini tuh produk pangan yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan juga banyak dikonsumsi karena dipercaya punya berbagai manfaat untuk kesehatan. Karena harganya yang cukup mahal, produk ini tuh sering dipalsukan dengan menambahkan bahan lain yang biasanya itu lebih murah, contohnya melamin, gelatin, kolagen, nutrien agar, dan juga yang lainnya. Nah, masalahnya bahan-bahan tersebut tuh memiliki kemiripan dengan EBN yang asli, sehingga cukup sulit untuk dibedakan hanya dengan melihat bentuk atau tampilannya saja. Selama ini, pemeriksaan keaslian EBN itu umumnya dilakukan menggunakan metode laboratorium yang memerlukan waktu yang cukup lama dan juga proses analisis yang lebih rumit. Nah, karena itu penelitian ini menggunakan teknik spektroskopi FIS, SWNIR, dan juga MIR yang lebih cepat dan juga praktis. Nah, data spektrum yang diperoleh nantinya akan dianalisis menggunakan metode kemometrik PCA dan OPLSDA untuk membedakan EBN asli dan juga EBN yang telah mengalami adulterasi. Next. Selanjutnya permasalahan penelitian. Nah, permasalahan utama di penelitian ini tuh sulitnya membedakan EBN asli dengan EBN yang telah dipalsukan. Hal ini disebabkan karena bahan adulteran yang digunakan memiliki karakteristik yang cukup mirip dengan EBN asli sehingga sulit dikenali secara visual. Nah, selain itu, metode analisis yang biasa digunakan memerlukan waktu yang relatif lama dan juga kurang praktis jika digunakan untuk pemeriksaan dalam waktu yang cepat. Nah, oleh karena itu, diperlukan metode yang lebih cepat, akurat, dan juga mudah digunakan untuk mendeteksi adanya adulterasi di EBN ini. Di penelitian ini menawarkan solusi melalui kombinasi teknik spektroskopi dan juga metode kemometrik. Next. Selanjutnya, tujuan penelitian. Di penelitian ini memiliki 3 tujuan utama. Tujuan pertamanya itu menguji kemampuan alat hand-led FIS SWNIR dalam mendeteksi adulterasi pada EBN. Tujuan keduanya itu membandingkan performa alat FIS SWNIR yang sifatnya portable dengan FTIR MIR yang biasa digunakan sebagai metode pembanding di laboratorium. Kemudian tujuan ketiganya itu memanfaatkan metode kemometrik untuk mengklasifikasikan dan juga membedakan sampel EBN asli dengan sampel EBN yang telah mengalami adulterasi. Dengan penelitian ini, si peneliti itu ingin mengetahui apakah kombinasi spektroskopi dan juga kemometrik itu bisa digunakan sebagai metode autentikasi pangan yang lebih cepat dan juga efektif. Next. Oke, selanjutnya jenis data dan instrumen yang digunakan. Yang pertama, sampel penelitian. Data yang digunakan di penelitian ini itu data spektrum absorbansi yang diperoleh dari hasil pengukuran menggunakan instrumen spektroskopi.
Untuk sampel penelitian terdapat 3 kelompok sampel yang digunakan. Yang pertama ada 49 sampel EBN asli yang asalnya dari 7 wilayah di Malaysia. Yang kedua ada 13 sampel adulteran murni yang digunakan sebagai pembanding. Dan yang ketiga ada 15 sampel EBN adulterasi, yaitu sampel EBN yang telah dicampur dengan bahan pemalsu di konsentrasi tertentu. Nah, sampel-sampel ini kemudian akan dianalisis untuk melihat perbedaan karakteristik spektrum antara EBN asli dan juga EBN yang telah teradulterasi sebelum dilakukan pengolahan data menggunakan metode chemometrik. Nah, next. Selanjutnya boleh dilanjutkan, teman-teman. Baik, yang selanjutnya itu ada sampel penelitian, yaitu variasi kadar adulterasi pada sampel EBN. Nah, variasi kadar ini itu dibuat untuk mensimulasikan kondisi adulterasi yang mungkin terjadi di pasaran. Di sini ada kadar 1% yang digunakan untuk melihat apakah metode yang digunakan cukup sensitif dalam mendeteksi pemalsuan dalam jumlah yang sangat kecil. Lalu ada yang 5% itu mewakili tingkat adulterasi yang sedang, dan ada kadar 10% yang digunakan untuk melihat kemampuan metode dalam mendeteksi adulterasi yang lebih tinggi. Penggunaan beberapa tingkat konsentrasi ini penting karena tujuan penelitiannya itu bukan untuk membedakan EBN asli atau palsu, spektroskopi dan juga chemometrik untuk mendeteksi adulterasi pada berbagai tingkat konsentrasinya. Next. Nah, berikutnya ada sampel penelitian jenis adulteran yang digunakan dalam penelitian. Jenisnya itu ada 5. Pada penelitian ini tuh digunakan 5 jenis adulteran. Yang pertama ada melanin, kedua karayagam, gelatin, kolagen, dan juga nutrien agar. Nah, kelima bahan ini tuh dipilih karena sering digunakan atau juga berpotensi sebagai bahan pemalsu dari EBN itu sendiri. Nah, masing-masing itu memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi dapat memberikan tantangan yang berbeda pula dalam proses deteksi. Melanin itu dipilih karena memiliki kandungan nitrogen yang tinggi dan pernah terlibat dalam berbagai kasus pemalsuan pangan. Gelatin dan juga kolagen dipilih karena sama-sama merupakan bahan berbasis protein yang memiliki kemiripan dengan komponen utama dari EBN. Sementara itu, kerayagam dan juga nutrien agar dipilih agar mampu membentuk tekstur yang menyerupai sarang burung walet. Next. Yang berikutnya ada jenis adulteran. Yang pertama itu ada yang tadi saya sebutkan, melanin, karayagam, gelatin, kolagen, dan nutrisi agar. Itu dipilih karena kemiripan tertentu dengan EBN yang asli, baik dari sifat fisiknya ataupun komposisi kimianya. Nah, ini yang membuat penelitian menarik. Jika adulteran ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan EBN, maka proses deteksinya itu relatif lebih mudah. Namun, pada penelitian ini digunakan adulteran yang memang dirancang untuk menyerupai EBN, sehingga itu sulit dibedakan, baik secara visual maupun dari analisisnya. Karena adanya kemiripan tersebut, diperlukan metode yang mampu mendeteksi perbedaan komposisi kimia, walaupun itu sangat kecil. Oleh karena itu digunakan teknik spektroskopi yang kemudian dikombinasikan dengan analisis chemometrik. Nah, untuk memperoleh informasi mengenai perbedaan komposisi kimia tersebut, peneliti itu pakai 2 instrumen spektroskopi yang akan dijelaskan di next selanjutnya. Next. Instrumen yang pertama yaitu handheld FIS atau SONIR spektrometer. Instrumen yang pertama digunakan itu dengan rentang panjang gelombang 740 sampai 1070 nanometer. Instrumen ini berfokus menjadi penelitian karena ukurannya yang kecil, bersifat portable, sehingga dapat digunakan langsung di lapangan. Berbeda dengan metode laboratorium konvensional yang membutuhkan preparasi sampel yang cukup rumit. Alat ini dapat melakukan pengukuran dengan cepat dan bahkan hanya dalam sekitar 2 detik untuk satu pemindaian. Nah, prinsip kerjanya itu memancarkan cahaya
pada sampel, kemudian mengukur cahaya yang dipantulkan kembali. Informasi dari pantulan itu akan menghasilkan spektrum yang berkaitan dengan gugus tertentu, kayak misalnya OH, NH, dan CH yang terdapat dalam EBN ataupun adulteran yang digunakan tadi. Nah, data dari spektrum itu yang dihasilkan kemudian tidak langsung digunakan untuk mengambil kesimpulan, melainkan akan diolah lebih lanjut menggunakan metode chemometrik seperti PCA dan OPLS DA. Dengan demikian, pola kimia yang sulit diamati secara visual dapat diidentifikasi dengan lebih jelas. Untuk mengetahui seberapa baiknya juga dari performa alat portable ini, hasilnya itu nanti akan dibandingkan dengan instrumen FTIR, MIR yang memiliki sensitivitas lebih tinggi dan digunakan sebagai metode pembanding dalam penelitian ini. Next. Oke, instrumen selanjutnya yang digunakan yaitu ada Frontier FTIR Spectrophotometer. Nah, FTIR adalah instrumen yang digunakan untuk mengidentifikasi gugus fungsi atau komposisi kimia suatu sampel berdasarkan interaksi sampel dengan radiasi infrared. Nah, karakteristik FTIR ini yaitu menggunakan ATR sehingga sampel dapat dianalisis secara langsung tanpa preparasi yang rumit. FTIR dapat digunakan sebagai benchmark method, yaitu metode acuan yang hasilnya dipercaya untuk membandingkan metode lain. Rentang panjang gelombang FTIR yaitu sekitar 16.667 sampai dengan 2.500 nanometer. Nah, rentang ini memungkinkan identifikasi berbagai gugus fungsi organik seperti OH, CH, C rangkap 2O, dan NH. Keunggulan dari FTIR ini adalah yang pertama memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap perubahan komposisi kimia, lalu banyak digunakan dalam autentikasi pangan termasuk mendeteksi pemalsuan atau adulterasi bahan makanan. Next. Oke, selanjutnya metode chemometrik. Itu ada yang pertama ada prinsipal komponen analisis atau PCA. Nah, PCA ini adalah metode chemometrik unsupervised yang digunakan untuk menyederhanakan data spektrum yang sangat banyak menjadi beberapa komponen utama. Tujuan PCA ini yang pertama adalah untuk mengurangi kompleksitas data spektrum, melihat pola distribusi sampel, mengamati kemiripan dan perbedaan antar sampel. Nah, pada penelitian ini, data spektrum terlebih dahulu diproses menggunakan NSFSV, standar normal variance, untuk mengurangi pengaruh variasi terhadap ukuran partikel atau hamburan cahaya. Hasil PCA yang ditampilkan dapat dalam bentuk score plot untuk melihat pengelompokan sampel. Hasil PCA adulteran murni dapat terpisah jelas dari EBN asli. Sampel EBN yang telah dicampur adulteran masih banyak mengalami overlap sehingga sulit dibedakan. Lalu, semakin rendah kadar adulteran, semakin sulit juga pemisahan yang dilakukan. Next. Metode chemometrik selanjutnya itu ada OPLS-DA. Nah, OPLS-DA ini adalah metode chemometrik supervised yang artinya model dibuat menggunakan informasi kelas sampel yang sudah diketahui sebelumnya. Tujuan OPLS-DA ini adalah untuk mengklasifikasikan sampel berdasarkan kelompok, memaksimalkan pemisahan antar kelompok, dan mendeteksi adulterasi dengan lebih spesifik dibandingkan PCA. Kelas sampel yang digunakan yaitu ada EBN asli, adulteran, dan EBN yang telah dicampur adulteran. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, yang selanjutnya adalah metode chemometrik yang digunakan. Yang kedua adalah ortogonal, partial, least square, dan diskriminan analisis. Hasil OPLSDA-nya itu adalah pemisahan kelas yang lebih jelas dibandingkan PCA, gelatin dan juga kolagen, dan juga nutrien agar dapat diklasifikasikan dengan baik. Yang ketiga adalah karyagum paling sulit dibedakan karena memiliki kemiripan kimia dengan EBN. Dan yang terakhir adalah semakin rendah kadar adulterasi, kemampuan diskriminasi model akan menurun. Selanjutnya adalah tahap analisis. Nah, pada slide ini ditunjukkan tahapan analisis data dan juga alur penelitian yang dilakukan pada jurnal. Penelitian ini dimulai dari persiapan sampel EBN asli yang kemudian dicampurkan dengan beberapa bahan adulteran seperti melamin, gelatin, kolagen, nutrien agar, dan juga karyagum untuk menghasilkan sampel adulterasi dengan kadar 1%, 5%, dan juga 10%. Setelah sampelnya siap, dilakukan pengambilan spektrum menggunakan dua instrumen, yaitu Fishless SW near infrared yang digunakan karena bersifat portable dan juga cepat. Sedangkan NIR digunakan sebagai metode pembanding laboratorium dengan sensitivitas lebih tinggi terhadap gugus fungsi kimia. Data spektrum yang diperoleh kemudian itu tidak langsung dianalisis, tetapi dilakukan dulu tahap pre-processing terlebih dahulu untuk memperbaiki kualitas data, dan setelah itu dilakukan analisis PCR untuk melihat pola distribusi sampel, dan dilanjutkan dengan OPLSDA untuk klasifikasi antara EBN asli dan juga adulterasi. Tahap terakhir adalah evaluasi hasil klasifikasi untuk melihat seberapa baik model mampu mendeteksi adulterasi. Baik, untuk kali ini ada tahap preprocessing data pada penelitian. Jadi, preprocessing dilakukan menggunakan metode standar normal variat atau SNV. Metode ini digunakan untuk memperbaiki kualitas data spektrum sebelum dianalisis lebih lanjut menggunakan chemometry. Tujuan dari pre-processing ini adalah untuk mengurangi noise, mengurangi efek hamburan, cahaya, serta memperbaiki bentuk spektrum agar hasil analisis ini menjadi lebih akurat. Pada data spektroskopi, sering terdapat gangguan yang berasal dari faktor non-kimia, seperti ukuran vertikal sampel, pantulan cahaya, atau juga ketidakhomogenan permukaan sampel. Jika gangguan tersebut tidak dikurangi, hasil klasifikasinya ini bisa menjadi kurang akurat. Nah, pada penelitian ini, pre-processing dilakukan menggunakan software Simca setelah pre-processing selesai. Jadi di sini data akan menjadi lebih stabil dan juga siap dianalisis menggunakan PCA dan juga OPLSDA. Selanjutnya pada di slide ini ada hasil spektrum VIS, SW NIR, dan juga MIR. Hasil spektrumnya menunjukkan bahwa adulteran ini memiliki pola spektrum yang berbeda dibandingkan EBN asli. Intensitas absorbansinya juga berubah setelah terjadi adulterasi, dan juga perubahan tersebut semakin terlihat ketika kadar adulterasi ini meningkat. Namun, secara visual, perbedaan spektrum ini menjadi lebih sulit diamati karena beberapa adulteran ini memiliki karakteristik kimia yang mirip dengan EBN. Oleh karena itu, diperlukan bantuan metode chemometrik untuk memperjelas perbedaan antar sampel. Sedangkan pada spektrum MIR, terlihat adanya perbedaan gugus fungsi antara EBN dan juga adulteran. Gugus fungsi yang diamati itu antara lain ada OH, NH, C rangkap O, dan juga CN. Melamin ini menunjukkan perbedaan yang paling jelas karena memiliki banyak gugus amino yang tidak ditemukan pada EBN asli. Sementara itu, kolagen ini memiliki kemiripan yang paling tinggi dengan EBN, sehingga menjadi salah satu adulteran yang paling sulit dibedakan. Selanjutnya ada hasil dan juga interpretasi data. Nah, pada slide ini dijelaskan hasil PCA dan juga OPLSDA. PCA ini merupakan metode chemometrik unsupervised
yang digunakan untuk melihat pola distribusi dan juga hubungan antar sampel. Hasil PCR ini menunjukkan bahwa adulteran murni ini berhasil dipisahkan dari EBN asli karena berada di luar area confidence interval. Namun, pada sampel dengan kadar adulterasi rendah masih terjadi overlap atau tumpang tindih antara ABN yang asli. Nah, hal ini menunjukkan bahwa semakin rendah kadar adulterasinya, maka semakin sulit juga sampel dibedakan. Dan selanjutnya adalah metode OPLSDA. Metode ini merupakan metode supervised sehingga mampu memberikan klasifikasi yang lebih baik dibandingkan dengan hasil PCR tadi. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gelatin, kolagen, dan juga nutrien agar ini dapat dipisahkan dengan baik menggunakan model OPLSDA. Namun, karya Karayagum menjadi adulteran yang paling sulit dibedakan karena memiliki kemiripan komposisi kimia dengan EBN. Secara keseluruhan, baik PES, SWMIR maupun MIR yang dikombinasikan dengan chemometrik terbukti efektif dalam mendeteksi adulterasi pada edible bird nest. Boleh dilanjutkan? Oke teman-teman, di sini lanjutkan dari presentasi dari rekan saya, yaitu tingkat keberhasilan nih. Di sini ada tingkat keberhasilan dari FIS SWNIR, itu tuh beberapa kelas itu mencapai klasifikasi 100%. Dan di titik terendahnya itu tuh sekitar 96,3%. Nah, untuk metode MIR itu tuh tingkat klasifikasinya mencapai 94,4 sampai 100%. Jadi tingkat terendahnya itu 94,4%. Jadi dapat disimpulkan bahwa kombinasi spektroskopis dan chemometrik ini sangat efektif untuk autentikasi EBN. Next. Nah, oke teman-teman, di sini dijelaskan beberapa kelebihan dan kekurangan pada penelitian ini, yaitu pada aspek metode analisis. Pada aspek metode analisis itu penelitian itu menggunakan metode non-destruktif sehingga sampel itu tidak rusak. Namun selektivitasnya tuh menurun pada adulterasi kadar rendah. Nah, jadi sensitivitasnya itu menurun. Lalu ada aspek instrumen, di mana kelebihannya itu handheld FIS SWNIR itu tuh bersifat portable dan cepat digunakan di lapangan. Nah, jadi bersifat praktis dan dapat digunakan langsung di lapangan ya. Lalu kekurangannya itu pada metode FIS SWNIR ini memiliki rentang spektrum yang lebih sempit dibanding MIR. Lalu aspek ketiga itu adalah aspek preparasi sampel, di mana pada kelebihannya itu hampir tidak memerlukan preparasi sampel. Jadi dilakukan lebih efisien gitu. Terus kekurangannya hasil analisis ini dipengaruhi oleh homogenitas sampel. Oke, lanjut. Oke, di sini ada aspek lainnya, yaitu ada aspek chemometrik, aspek analisis data, dan juga aspek aplikasi. Di mana pada aspek chemometrik ini bisa dilihat ya kelebihan dan kekurangannya. Bahwa pada chemometrik, pada metode OPLSDA itu mampu memberikan klasifikasi lebih baik dibanding PCA. Dalam mengklasifikasi sampel asli dan sampel yang mengalami adulterasi. Namun, pada beberapa adulterasi seperti Karayagum sulit dibedakan dari EBN-nya. Selanjutnya itu ada aspek analisis data, di mana kelebihannya itu kombinasi spektroskopi dan chemometrik mampu mendeteksi pola kimia kompleks. Tetapi memiliki kekurangan, yaitu membutuhkan pengolahan data yang kompleks untuk mendapatkan pola kimia kompleks ini gitu.
Lalu aspek terakhir itu ada aplikasi, di mana kelebihannya itu berpotensi digunakan dalam rapid screening autentikasi pangan. Nah, tapi kekurangannya tuh jumlah sampel penelitian masih sangat terbatas. Jadi masih diperlukan penelitian yang lebih lanjut dengan sampel yang lebih besar gitu. Boleh di next? Oke, teman-teman, di sini kita masuk ke kesimpulan ya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kombinasi metode spektroskopi FIS atau SWNIR dan MIR itu tuh dengan analisis kemometrik mampu mendeteksi adulterasi pada EBN secara cepat dan efektif. Nah, metode OPL-SDA itu memberikan kemampuan klasifikasi yang lebih baik dibanding PCA dengan membedakan sampel asli dan sampel yang telah mengalami adulterasi. Nah, selain itu, penggunaan handheld FIS atau SWNIR itu tuh memiliki potensi yang sangat baik untuk diterapkan sebagai metode screening di lapangan karena praktis, portable, dan memberikan hasil yang cepat. Nah, penelitian ini juga menunjukkan bahwa kemometrik memiliki peran yang sangat penting dalam pengolahan data spektrum yang kompleks, sehingga proses autentikasi pangan dapat dilakukan dengan lebih akurat dan efisien. Oke, sudah. Nah, di sini ada sumber referensi yang kita gunakan ya. Bisa dilihat, teman-teman. Udah. Oke, sekian, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dari penyampaian kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.